Hai kids, ini lanjutin yang tadi sebelumnya. Setelah sudah bikin akun, nah saatnya untuk mencari produk. Nah, mencari produk ini di sheet itu juga di data, nah, di bagian aset live ini. Nah, ID aset ini sudah dikasih nomor urut, misalnya 0001. Nah, untuk di kategori ini kita bisa milih dari kategori yang ada di sini. Jadi di Shopee itu barang yang bisa kita promosikan, kita jual itu dasarnya adalah kategori-kategori yang ada di sini. Jadi silahkan dicari kategori yang pede untuk dijual, intinya gitu. Ya, misalnya ini ada tas pinggang, ini ada jenis-jenis tas pinggang, misalnya kayak tas ransel idaman ini, misalnya ini ada banyak-banyak produk yang bisa diambil. Nah, di bagian sini misalnya kita cari tas pinggang, tas pinggang wanita yang kita masukkan ini setelah kategorinya tadi apa, yes, inilah tas pinggang, tas ransel ya. maaf tas ransel ada. Nah, kalau tidak ada ya sudah, biarkan ini ya, tas pinggang. Nah, ini masukkan ke aset live. Nah, niche-nya ini adalah apa yang mau dijual, tas ransel. Nah, link tokonya, nah kita cari dulu. Nah, biasanya agar lebih mudah mencarinya itu adalah tipe penjualnya saya cari yang di Shopee Mall, kemudian Star Plus. Nah, ini kemudian agar memastikan kalau memang itu adalah layak untuk dijual, nah komisi ekstranya dinyalakan, intinya gitu. Kalau misalnya ini nyari yang hanya ransel aja, nah, atau ada merek-merek tertentu yang mau dijual, nah ini yang jual. Nah, biasanya saya cari 1 atau 2 toko, nah, dari beda-beda lokasi ya. 4 ini aja coba cukup. Nah, ini harganya belum di loading. Nah, ini NG Official Shop. Kemudian yang satunya ini Gallery, kemudian PNA, kemudian Lodi. Oke. Setelah dapat toko yang hendak diambil barangnya, nah biasanya itu adalah saya pastikan agar produknya ini tadi cukup banyak ya. Nah, sebenarnya dari sini tadi kita sudah bisa lihat ini 1000, karena setiap kali yang di live yang dipromosikan itu minimal 100. Kalau misalnya enggak sampai 100, misalnya ini 82, enggak ada masalah, kita bisa nyari yang terlaris saja.
terlaris saja, terus digabungkan sama toko lain yang punya kategori yang sama, satu niche tadi, tas ransel. Nah, ini ransel. Nah, kita lihat bagian teralisnya. Nah, ini 200 terjual dan sebagainya. Nah, ini kan lari semua. Oke, ketika sudah ketemu, nah kita cek lagi di bagian affiliate ini. Nah, nama tokonya untuk memastikan bahwa ketika kita menjualkan, mereka juga tidak masalah karena sudah posting di bagian affiliate ini. Nah, ternyata dia ada. Nah, kita lihat komisinya berapa. Nah, ternyata komisinya adalah 7%. Nah, ketika cuma 7% begini, saya tahan dulu. Kita coba cari yang ini. Nah, kita nyari itu yang di atas 15%. Nah, ini misalnya, nah ini 10. Nah, kenapa dicari yang 15%? Karena itu tadi dari Shopee ada potongan sekitar 4-5%-an untuk komisi. Jadi kalau bisa nyari di angka 15-20%. Nah, ini 10. Nah, ini ada di, nah ini sampai 25%. Nah, ini masuk ini. Nah, cocok untuk dijual ini audio spesial ini tadi. Nah, ketika sudah dapat yang komisinya bagus, yang toko yang masuk, nah langkah selanjutnya adalah kita chat. Nah, kita chat. Nah, materi chatnya adalah intinya meminta izin untuk live-nya itu direkam agar kita bisa mempromosikan produknya. Template untuk ngechatnya akan saya masukkan di deskripsi video, jadi bisa nanti kirimkan. Jadi tinggal di chat sama penjual, minta izin. Ketika diizinkan ya wis oke. Kalau enggak diizinkan ya sudah, kita cari lagi. Jadi toko di Shopee itu ada banyak kategori, ada banyak penjual. Jadi ya sudah, tinggal dicari aja. Risetnya seperti itu. Kita nyari tokonya dilihat di bagian komisi. Nah, biasanya yang saya perhatikan juga dia live atau tidak, intinya gitu. Nah, cuman kalau di sini di versi PC nggak bisa dilihat ini live atau tidak. Biasanya di versi HP itu bisa kelihatan, intinya gitu. Nah, ketika sudah dapat perizinan, nah kita kan mau ngambil produk-produk yang hendak kita pasarkan. Nah, produk-produk yang hendak kita pasarkan adalah yang tentunya terlaris tadi. Karena biasanya kalau misalnya dari sini sudah 25%, nah, sampai belakang biasanya yes. Nah, tidak terlalu jauh dia. Diambil semua aja enggak apa-apa. Intinya gitu. Nah, ini semua produk. Nah, ini biasanya tak pindahkan ke bagian teraris.
Nah, kita butuh link-linknya ini agar kita bisa masukkan ke produk affiliate-nya kita. Nah, biasanya itu ada cara yang gampang, ada cara yang sulit. Nah, ini tak ceritakan yang manual dulu. Jadi biasanya itu dibuka satu-satu gini. Dibuka satu-satu. Nah, ditunggu loading. Nah, kemudian di favorit. Ini nanti di akunnya kan bisa kita pasarkan. Tinggal di favorit. Nah, kita tinggal tutup, ganti lagi, di favorit lagi. Nah, ini cara yang manualnya. Cara yang tidak manual itu menggunakan tools. Nanti ketika di video selanjutnya masalah persiapan live, nanti akan tak ceritakan lebih lanjut. Nah, kita tutup. Nah, ini tokonya. Tutup aja biar tidak terlalu lemot ini. Nah, oke. Ini apa ini? Oke ya. Nah, di sini kita butuh tools untuk mengambil link-link yang banyak ini dijadikan satu file CSV. Nah, kita butuh yang namanya adalah instant data scraper. Nah, kita tinggal buka di Chrome ini. Nah, kita tambahkan ekstensi. Nah, ini pasti langsung nggak kelihatan. Biar kelihatan adalah dibuka dulu di sini, kemudian dipin. Nah, akan langsung kelihatan. Nah, ketika kita ingin ngambil 3 halaman ini, kita tinggal klik instant data scraper. Ada error gitu ya. Kita coba lagi. Nah, jadi kalau misalnya error ya sudah tinggal di refresh saja terus dibuka lagi. Nah, ini data scraper. Kalau tombolnya ada tulisannya locate, nah berarti kita harus mencari tombol next. Nah, kita klik locate. Nah, kita pilih di, nah ini tombolnya ini, nextnya ini. Oke, sampai dia keluar start crawling. Tapi ketika kita sudah buka, sudah ada tulisannya start crawling, ya sudah diklik aja. Nah, ini adalah settingan kecepatan scrap. Nah, kalau misalnya komputernya lambat, delay-nya, max delay-nya ini bisa ditambah, min delay-nya juga bisa ditambah. Jadi semakin besar, komputer akan semakin lambat nariknya. Jadi untuk komputer yang internetnya lambat, ya sudah ini bisa digunakan. Tinggal start crawling, halaman kedua, halaman ketiga, sampai selesai keluar begini. Nah, ketika 2 halaman atau 3 halaman ternyata keluar begini atau error dan sebagainya, ya sudah, tinggal dibuka halaman selanjutnya, dimulai lagi instant data scraper-nya. Jadi jangan gampang bingung dan putus asa. Nah, di download CSV-nya. Nah, ini CSV-nya kita buka. Nah, akan keluar seperti ini. Oh ya, jadi berbeda ya. Ini saya lupa tadi ngomong. Jadi kalau misalnya di waktu daftar ini adalah peka terhadap identitas. Jadi kalau bisa menggunakan satu identitas saja. Yang masalah IP ini nggak boleh campur-campur
bikin satu akun dengan satu IP aja itu jangan. Nah, kalau yang waktu riset ini ya sudah lost, pakai IndiHome, pakai speednya wifi-nya itu wis lost saja. Nah, oke, lanjut lagi di bagian sini. Ketika dapat file yang langsung jadi satu begini nih, udah terpisah. Nah, yang dilakukan adalah diklik di kolom A, pilih data. Nah, ini text to column. Pastikan milih delimited, kemudian di next. Nah, ini dilihat batas ini sama batas ini ternyata ada komanya. Nah, kita kasih koma, dicentang di situ, kemudian finish. Nah, akhirnya gini. Nah, yang dibutuhkan untuk tools agar bisa masukkan otomatis itu adalah hanya yang di kolom pertama ini saja. Jadi kolom selanjutnya itu mulai dari sini sampai sini dihapus saja. Oke, nah, ini tinggal di save. Yes. Nah, kalau sudah ditutup. Nah, itu ketika sudah dapat itu, link tokonya juga jangan lupa dimasukkan, tambahkan di sini link toko. Tutup dulu aja link toko. Ini link tokonya. Nah, kita masukkan link toko. Nah, kemudian statusnya ini adalah mall. Nah, persetujuannya ini itu adalah ketika tadi sudah kita chat, ternyata balas dan sebagainya. Nah, ini kita screenshot. Nah, screenshot atau pakai snipping tool, namanya di snipping tool. Nah, kita sini new. Nah, kita save. Nah, kita kasih nama Hodi misalnya. Nah, oke. Nah, untuk persetujuannya ini nanti disimpan di drive. Nah, nanti drive-nya yang mana nanti tak kasih tahu. Nah, intinya adalah filenya tadi dikasih nama apa, linknya apa itu tadi, file ini. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Karena nanti kalau misalnya ada masalah terhadap aset ini tadi, kita bisa gampang nyari solusinya. Nah, kemudian komisi. Nah, komisi di sini kita lihat tadi di bagian sini kan 25%, ya sudah tinggal dimasukkan 25%. Nah, kita masukkan aset ini tadi tanggal jam berapa. Nah, jumlah produknya tadi 82. Nah, jadi untuk satu istilahnya satu toko gini diusahakan itu nyari lebih dari satu rekaman. Jadi misalnya 2-3 rekaman, nah, tinggal dituliskan aja. Nah, kalau misalnya masih satu ya sudah, nanti besok hari tambah lagi. Nah, ini diupdate. Nah, kemudian selain dimasukkan di drive, nah ini link drive-nya ditaruh sini, itu juga dikerjakan di komputer mana. Nah, dicatat. Jadi nanti misalnya ini enggak di drive tapi di RDP misalnya. RDP itu komputer yang terpisah untuk nge-live itu juga. Disimpan di mana asetnya live ini tadi. Tuh, tinggal dimasukkan di sini link drive-nya atau di komputer mana. Jadi ini untuk data. Jadi agar proses selanjutnya waktu mempromosikan ini tadi lebih cepat,
mending dicari asetnya ya gitu. Ketika sudah dapat produknya, sudah tahu nih kalau mau di live kan, itu kita tinggal enak gitu loh. Oke, sebentar sampai di sini untuk masalah pendatangannya ini. Habis ini videonya akan tak sambung cara untuk membuat rekamannya. Itu ya. Terima kasih.